Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, calon-calon jamaah haji, calon-calon tamu-tamu Allah. Kita melanjutkan kajian kita tentang manasik haji. Silakan buka halaman 5. Halaman 5. Ada beberapa poin, mudah-mudahan bisa dijelaskan semuanya. Kalau tidak, kita jelaskan sebagiannya. Yang pertama adalah macam-macam haji dan keutamaan tamattu'. Ini sebenarnya hanya sekedar bukan fokus kita, tapi kita jelaskan aja, tidak mengapa. Jadi macam-macam haji itu ada 3 ya. Ada namanya haji ifrat. Ada namanya haji tamattu. Tamattu ya. Ada namanya haji qiran. Secara pelaksanaan ifrat dan qiran sama persis pelaksanaannya. Bedanya cuma kalau qiran itu pakai hadyu, ada kambing yang dipotong, ada onta yang dipotong. Adapun ifrat tidak ada kambing yang dipotong. Ifrat artinya membuat satu, artinya dia hanya berhaji tok. Jadi hanya hajian saja. Kalau ini umrah dulu, baru haji. Kalau ini satu ibadah, namun mewakili haji dan umrah sekaligus. Jadi ini ifrat, sederhananya begitu kita tiba berangkat dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, kalau kita turun di Madinah atau turun di Mekah, kita harus ikut miqat sesuai dengan tempat kita berada. Contoh, misalnya saya mau ifrat. Saya berangkat sama bapak-bapak satu pesawat tanggal 12. Kita berangkat tanggal berapa? Tanggal 12. Berarti 1 Dzulhijjah. Saya turun di Madinah. Ya, sampai di Madinah, kemudian saya menetap sampai tanggal 6. Saya berangkat, maka saya sejak di Madinah, saya langsung mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Karena saya tidak umroh, saya langsung apa? Haji. Paham? Jadi saya sejak di Madinah, saya pakai kain ihram. Sampai di Mekah, saya pakai kain ihram. Saya tidak ngapa-ngapain, saya paling cuma tawaf kudum. Saya cuma tawaf kudum, setelah itu saya boleh sa'i haji. Jadi bedanya, kalau yang tamattu, dia umrah dulu. Tawaf sa'i umrah, terus dia bertahalul. Nanti tanggal 8 dia pakai baju ihram lagi. Kalau yang ifrat tidak. Ifrat, dia sampai di Mekah, dia boleh tawaf kudum, langsung dia sa'i haji. Sa'i haji, nanti tinggal tawaf ifadah, enggak perlu sa'i haji lagi. Bingung ya? Makanya saya bilang sebenarnya enggak perlu dibahas, karena ini bukan topik kita. Ya, intinya saya ingin sampaikan, kalau haji ifrat, haji doang. Kalau qiran itu kegiatannya persis seperti haji ifrat. Tetapi dia harus bayar dam, yaitu bayar hadyu, sehingga meskipun satu amalan dia mewakili haji dan umrah. Dan itu hajinya Nabi dulu haji qiran. Nabi dulu hajinya haji qiran. Namun Nabi menyuruh para sahabat untuk haji tamattu, karena tamattu lebih afdal. Kenapa Nabi tidak haji tamattu? Karena Nabi bawa hadyu, dia bawa bawa onta dari Madinah. Dan aturannya barang siapa yang bawa onta dari Madinah, dia tidak boleh bertahallul. Padahal Nabi tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Maka Nabi suruh para sahabat yang tidak bawa onta bertahallul umrah. Akhirnya para sahabat umrah. Loh, Anda bagaimana Nabi? Kenapa Anda tidak bertahallul untuk umrah? Karena saya bawa onta dari Madinah, sehingga saya tidak boleh bertahallul. Sehingga Nabi akhirnya hajinya haji qiran. Maka kita katakan haji yang terbaik adalah haji apa?
tamattu. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat disuruh untuk bertahallul, untuk umroh. Yang tadi sudah niat ifrad suruh dirubah kata Nabi. Siapa yang niat ifrad suruh rubah jadi tamattu. Siapa yang niat qiran suruh rubah jadi tamattu. Menunjukkan itu yang terbaik. Ini pendapat yang kuat bahwasanya haji yang terbaik di antara ketiganya adalah haji tamattu. Namun para ulama senantiasa menyebutkan 3 model haji ini. Kenapa? Karena 3 model haji ini boleh sampai hari kiamat. Mau yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Sebagian teman-teman di Madinah mahasiswa, kalau tamattu harus bayar kambing. Kalau qiran harus bayar kambing. Kalau ifrad enggak. Sebagian teman-teman di Madinah, kalau mau haji karena enggak punya duit, dia yang ini aja. Mahasiswa enggak punya duit, akhirnya hajinya yang apa? Ifrad. Karena daripada bayar kambing, mending buat beli makan. Jadi kira-kira demikian. Nah kita konsentrasinya nanti ini, haji tamattu. Ini akan kita bahas. Yaitu umrah dulu baru haji. Adapun umrah, tadi sudah kita sebutkan. Sudah jelaskan pada pertemuan yang pertama tadi, sesi yang pertama. Maka yang kedua kita akan membahas masalah tata cara haji. Gambarnya ada. Taib, kita semua sudah selesai umrah. Tadi kan sudah selesai umrah. Kita selesai umrah tanggal 6 nanti. Tanggal 6 kita selesai umrah. Maka silakan istirahat, kita akan berada di hotel transit sampai tanggal 8. Situ silakan ibadah ya. Dan kita semua musafir ya. Kita jamak qashar boleh ya. Jamak qashar boleh di situ ya. Begitu tanggal 8 pagi, maka dari hotel masing-masing, dari tempat hotel transit kita, hotel Rif, maka kita berihram kembali. Tapi ihram kita kali ini ihram haji, bukan ihram umrah. Paham? Ihram kita waktu di Madinah, waktu di Bir Ali, itu ihram untuk umrah. Makanya kita bilang labbaik Allahumma umrah. Sekarang di hotel, ihram kita untuk haji. Jadi kita mandi lagi, cukur yang perlu dicukur, potong yang perlu dipotong, cabut yang perlu dicabut, kemudian kita pakai minyak wangi bagi laki-laki di badan, pakai deodoran silakan. Setelah itu kita pakai kain ihram seperti awal tadi. Maka kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Yang artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kita mengucapkan hal itu tatkala di waktu duha. Di waktu duha. Begitu kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu berarti berlaku lagi perkara-perkara yang dilarang tadi. Tidak boleh pakai, bagi laki-laki tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai baju yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh dan yang lain-lainnya sebagaimana kita jelaskan di sesi yang pertama. Maka kita berangkat bersama-sama dari hotel menuju ke Mina. Ya, di tengah perjalanan yang terbaik kita lakukan banyak talbiyah. Kata Nabi SAW, al-hajju al-ajju was-sajju. Afdalul hajj al-ajju was-sajju. Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak talbiyahnya dan yang paling banyak menyembelih ontanya, menyembelih kambingnya. Kita rata-rata kalau kita kita bayar hadyu itu hewan sembelihan. Rata-rata bayarnya 1 ekor kambing, 1 ekor onta. Nabi dahulu 100 ekor onta. Nabi dahulu 100 ekor onta. Dia bawa untuk haji beliau. Beliau haji cuma sekali dan yang beliau sembelih adalah 100 ekor onta. 63 beliau sembelih dengan tangannya dan selanjutnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik haji yang paling banyak talbiyah dan yang paling banyak menyembelih. Oleh karenanya perjalanan kita dari hotel menuju ke Mina, zikir yang terbaik adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil kita hayati maknanya. Labbaik Allahumma labbaik artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada syarikat bagimu. Sungguhnya segala pujian, sungguhnya alam semesta ini segala kerajaan adalah milikmu. Ya la syarika lak. Dan sungguhnya kenikmatan yang aku rasakan adalah semata-mata dari engkau, tidak ada syarikat bagimu. Kita ulang-ulang ya, sampai kita di Mina. Kita di Mina mungkin di waktu zuhur atau sebelum zuhur. Ya. Maka di Mina kegiatan yang kita lakukan adalah mabit di Mina, salat pada waktunya di qashar tidak dijamak. Di Mina di qashar tidak dijamak. Kenapa? Karena Nabi SAW dahulu demikian. Beliau mengqashar dan tidak menjamak. Jadi duhur, azan,
Kemudian qomat kita sholat 2 rakaat. Setelah itu tidak ada kegiatan, mungkin pengajian. Pengajian kemudian makan siang ya. Istirahat. Nanti asar azan lagi baru qomat, sholat 2 rakaat ya. Nanti kita istirahat, kemudian maghrib azan lagi, qomat sholat 3 rakaat. Isya azan lagi, qomat sholat 2 rakaat. Kemudian subuh azan lagi, qomat lagi, sholat subuh 2 rakaat. Nah, waktu kita di sana tidak ada namanya sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada sholat qobliyah dan tidak ada sholat ba'diyah. Kenapa? Karena kita sedang mengqashar sholat. Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah kecuali qobliyah apa? Subuh. Kecuali qobliyah subuh karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik fi safar wala fil hadar. Tatkala safar maupun tidak safar, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ustaz, bagaimana sholat malam? Sholat malam boleh. Ustaz, bagaimana sholat duha? Sholat duha boleh. Yang tidak dilakukan adalah sholat apa? Rawatib. Kegiatan kita paling berzikir, bertalbiyah, pengajian, membaca Quran silakan, dan kita tidur di situ. Namanya mabit di Mina pada tanggal 8. Disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa? Tarwiyah itu artinya menyediakan air untuk minum. Kenapa? Karena di Mina tidak ada sumber air. Di Mina tidak ada sumber air sehingga para jamaah haji dahulu mereka berbondong-bondong memikul air untuk dibawa ke Mina. Sebagian mereka menyediakan untuk jamaah haji yang lain sehingga dikenal hari tersebut dengan hari tarwiyah, yaitu hari menghilangkan dahaga. Kenapa? Karena tidak ada air di situ sehingga banyak sahabat yang membawa air dari luar untuk disediakan kepada jamaah haji. Maka disebut dengan hari tarwiyah. Tarwiyah itu artinya menghilangkan dahaga. Baik. Kita bermalam di situ, silakan tidur. Tidur di sana dapat pahala. Dan inilah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh jemaah haji. Ya, kita bilang mudah-mudahan mereka juga dapat pahala, tapi kita diberi kesempatan untuk bisa bertarwiyah, maka itu yang terbaik. Ada yang kebanyakan orang tanggal 8 langsung ke Padang Arafah. Ya, itu tidak sesuai dengan sunnah, tapi tidak mengapa juga. Cuma lebih afdol kalau kita tanggal 8 di Mina. Ya. Mabit di sana, kita tidur di sana, ngorok di sana pun dapat pahala. Ya. Karena memang mabit di sana berpahala. Baik, setelah sholat subuh, siap-siap kita berangkat menuju Padang Arafah. Sama, kita pun bertalbiyah, naik bis bareng-bareng berangkat dari Mina menuju Arafah sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan ini adalah inti daripada ibadah haji, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Inti daripada kegiatan kita seluruhnya adalah wukuf di Padang Arafah. Makanya dikatakan ar-ruknur rakin, yaitu rukun yang paling penting dari haji adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, kemungkinan mudah-mudahan kita sampai di sana jam 9 atau jam 8 sudah sampai. Jam 8 sudah sampai. Kalau sudah sampai di Padang Arafah, maka saya sangat menganjurkan untuk istirahat karena wukuf belum dimulai. Wukuf dimulai nanti setelah zuhur. Maka di pagi hari usahakan untuk tidur, untuk istirahat. Jangan ngobrol karena nanti kalau kita ngobrol di pagi hari, siangnya kita ngantuk. Sehingga waktu untuk berdoa kita tidur. Itu yang tidak kita harapkan. Terkadang saja kita sudah tidur pagi hari, siang masih ngantuk. Kenapa? Saking panasnya hari tersebut. Keringat, kemudian panas sehingga tumbang. Banyak orang yang tumbang tatkala di siang hari. Padahal itulah waktu untuk berdoa. Setiap detik-detik pada hari Arafah tersebut sangat berharga. Ya. Maka kalau pagi hari berusaha untuk istirahat, ya, siapkan fisik, kemudian kalau bisa ada pembagian makanan sebelum duhur, makan dulu sebelum duhur, sehingga tatkala habis duhur benar-benar kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala tiba waktu zuhur, maka salat, ya, 2 rakaat, qomat, azan 2 rakaat, azan qomat, salat duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, asar 2 rakaat, di jamak qashar. Jadi kita selama haji ada jamak qashar 2 kali, di Arafah sama di Muzdalifah. Nanti di Padang Arafah juga kita akan mendengarkan khutbah Arafah atau mendengarkan nasihat di Padang Arafah yang menggugah kita untuk bisa semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Nabi SAW, ya, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Padang Arafah. Kata Nabi SAW, khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di Padang Arafah. Itu hari-hari yang sangat indah.
Hari-hari yang setiap detik sangat bernilai. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengangkat kedua tangannya di atas onta beliau, di bawah terik matahari, beliau berdoa sampai terbenam matahari. Kuat Nabi SAW berdoa berjam-jam. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Ya, tentu keperluan kita lebih banyak daripada Nabi SAW. Tunggunya kebutuhan kita di sisi Allah di akhirat lebih banyak daripada Nabi SAW. Nabi jelas sudah masuk surga. Kalau Allah sudah berikan kita keperluan dunia, sungguhnya kita yang sangat lebih kita perlukan adalah di akhirat. Ya, maka jangan dunia yang kita miliki membuat akhirnya kita lupa untuk banyak berdoa. Kalau Anda sudah diberikan dunia oleh Allah, banyaklah minta akhirat tatkala di padang Arafah. Ya. Jadi berdoa intinya kegiatannya adalah berdoa. Berdoa dan berdoa diselangi dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir yang terbaik yang diucapkan tatkala di padang Arafah. Nanti teknisnya mungkin seperti Ustaz Nizar pernah sampaikan kepada saya, nanti mungkin jamaah dibagi-bagi berdoa masing-masing, suami istri silakan berdoa. Ya. Biasanya kalau travel tuh laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya. Tapi kalau rencananya tadi saya dengar Ustaz Nizar, rencananya suami istri disuruh masing-masing mojok sana, mojok sini, masing-masing berdoa, ya, saling mengingatkan untuk mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak, ya, mendoakan keluarga. Mungkin itu lebih berkesan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi berdoa terus sampai kapan? Sampai maghrib. Ustaz kalau ngantuk bagaimana? Minum kopi. Saya masih ingat saya pernah hajian di satu tahun ada ikhwan yang bawa semprotan. Ada yang ngantuk disemprot sama dia. Biar enggak ngantuk. Disiapin semprotan. Ya. Kopi aman, jangan khawatir. Jadi yang penting jangan tidur. Anda udah bayar ratusan juta cuma buat tidur di padang Arafah, ngapain? Mending tidur di hotel. Jadi jangan sampai, kalau tidur enggak apa-apa, bukan dilarang tidur. Silakan tidur tapi 1 jam, jangan lama-lama. Mungkin sudah sangat ngantuk, enggak kuat tidur enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Jangan bablas sampai 4 jam tidur terus doanya cuma sebentar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi banyak doa, ya. Banyak doa, ya. Angkat tangan. Kalau bosan cari suasana, berdiri keluar tenda, berdoa di luar. Pokoknya cari suasana. Ya. Ke ujung sana, ke ujung kiri, pokoknya apa saja, diulang-ulang. Kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Jawa. Tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Arab. Tidak apa-apa. Pokoknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja. Karena itu adalah doa yang terbaik. Antum bayangkan, jangankan orang yang wukuf di padang Arafah. Sedangkan yang puasa, dia tidak sedang di Arafah, dia berpuasa di Indonesia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah sampai ke sana? Insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang keutamaan hari Arafah secara khusus. Kita ingin hanya menjelaskan teknis haji secara singkat. Taib. Nanti kemungkinan menjelang maghrib Pak Sugeng sudah suruh pergi naik bis. Suruh naik bis. Anda sudah sampai di bis, berdoa di bis. Berdoa di bis terus sampai kapan? Sampai azan maghrib. Meskipun 1 menit sebelum maghrib terus berdoa, mungkin itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Pokoknya berdoa, jangan ngobrol, jangan selfie-selfian, jangan buat status-statusan. Pokoknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjelang maghrib sudah selesai, ya sudah, baru bis akan keluar dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini yang paling berat. Di Muzdalifah ini yang paling berat karena kita akan sampai di Padang, di hotel berbintang, bintang Kejora, tidak ada kamar, tidak ada kasur, ya. WC terbatas, mau ngantri silakan. Ya. Saya pernah haji, tahu-tahu bangun di malam hari, ternyata saya junub, mimpi capek. Tahu-tahu ngantri 30 orang. Musim dingin. Bayangkan. Waktu itu haji koboi, nggak pakai travel, ya. Jadi maksud saya itulah hari yang paling berat di Muzdalifah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dapat tempat yang jauh dari bis-bis. Kenapa? Kalau kita sudah tempat tidurnya dekat bis-bis terganggu dengan asap kendaraan. Dan sangat tidak enak. Ya. Jadi ini mudah-mudahan Allah berikan taufik dapat lokasi yang baik. Tapi apapun yang terjadi kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Dan disinilah banyak travel-travel yang akhirnya meninggalkan Mina, ya, setelah lewat tengah malam, ya. Kita ingin melakukan yang terbaik.
Mungkin mereka punya udzur, mereka punya alasan, tapi kita ingin yang terbaik. Kita berusaha menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sampai di Muzdalifah, yang pertama kita kerjakan sholat maghrib isya jamak qashar. Jadi azan, qomat, sholat maghrib 3 rakaat, qomat lagi sholat asar 2 rakaat. Setelah kita sholat maghrib isya jamak qashar, silakan kalau mau cari kerikil silakan. Karena kerikil banyak di Muzdalifah. Tapi bukan syarat harus di Muzdalifah. Nabi pun ngambil kerikil bukan di Muzdalifah. Tapi Nabi ngambilnya di perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina. Tetapi karena kerikil banyak di Muzdalifah, saya anjurkan mending mengambil kerikil di mana di Muzdalifah. Kalau kerikilnya sudah diambil, ya sudah masukkan ke dalam botol. Kalau munatur lebih bagus lagi, munatur sudah siapkan buat jamaah, nggak usah jamaah yang nyari. Jadi jamaah datang, kemudian sudah tinggal istirahat, ya. Mungkin makan malam. Biasanya bagaimana Ustaz? Nyari sendiri apa disediakan? Jadi nyari sendiri? Nyari sendiri ya, lebih keren ya. Nyari sendiri aja lah. Tapi saya dicarikan nanti. Lebih mengesankan cari sendiri ya. Biar tahu ukurannya seberapa, biar nyari-nyari lah. Jadi kalau sudah dapat kerikil, enggak usah dimandiin, enggak usah dijampi-jampiin, enggak usah. Udah masukin botol untuk besok. Paling tidak kerikil itu dibutuhkan kalau nafar tsani berarti 7 tambah 21 kali 3. 21 kali 3 berapa? 63 tambah 7, 70. Yang mengambil nafar tsani paling tidak kerikilnya 70. Kalau yang mengambil nafar awal berarti tinggal 70 kurang 21 ya. Berapa itu? 42 tambah 7, 49. Jadi ya ambil 100 biji enggak apa-apa, cukup, siapa tahu setannya belum mati dilempar lagi. Baik, jadi kita ambil kerikil, ya sudah. Setelah itu apa kegiatan kita di Muzdalifah? Kegiatannya sunnahnya tidur. Bukan baca Quran, bukan sholat malam, sunnahnya tidur. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi datang, Nabi tidur. Ustadz saya nggak bisa tidur, ya sudah kalau nggak bisa tidur silakan baca Quran, silakan sholat malam. Tapi sunnahnya tidur. Karena besok kita akan melakukan kegiatan yang lebih berat lagi. Ya. Jadi tawaf, kemudian lempar jamarat, ini capek. Ya. Oleh karenanya kalau bisa tidur itu yang terbaik. Sebagian orang mudah sekali tidur, meskipun di atas batu dia pun apa? Tidur. Sebagian orang meskipun di kasur, kalau di hotel berbintang 1000 bintang tidak bisa tidur. Ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita dapat lokasi yang baik ya. Tapi kalau kita haji koboi itu, aduh kita lagi tidur loncatin orang. Saya masih ingat saya pernah tidur ya. Jadi saya bawa saya tidur musim dingin. Waktu itu banyak jemaah haji yang meninggal dunia saking dinginnya. Saya lupa tahun 2002 atau 2003. Saking dinginnya saya lagi tidur, tahu-tahu ada orang Cina sudah tua datang. Tahu-tahu saya merasa selimut saya ditarik. Tarik sama dia, ditarik terus dipakai. Saya bangun, dia pakai selimut saya. Mau saya ambil saya nggak tega. Akhirnya saya kedinginan, 2 jam dia kembalikan. Dia ngomong bahasa Cina mungkin syukron mungkin ya, terus dia pergi. Tapi maksudnya apa namanya ya tidur di bawah bintang-bintang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa tidur. Baik, kita sampai subuh. Setelah subuh kita azan. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, kalau enggak mungkin buru-buru langsung sholat subuh enggak ada masalah. Karena kondisi tidak memungkinkan. Kemudian kita sholat subuh, setelah sholat subuh tidak langsung pergi. Sunnahnya di situ berdoa lagi, berzikir. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kata Allah, jika kalian telah beranjak meninggalkan padang Arafah, maka berzikirlah kepada Allah tatkala di Muzdalifah. Dan itu waktunya ba'da subuh. Kita berdoa sampai matahari kemerah-merahan. Setelah itu baru kita berjalan melanjutkan perjalanan kita. Kemungkinan besar munatur akan langsung tawaf ifadah. Langsung ke Mekah. Ke Mekah, tawaf ifadah. Kemudian sa'i haji. Kita sekalian tawaf dan sekaligus apa? Sa'i. Jadi tawaf sekaligus sa'i haji. Setelah itu cukur rambut. Kalau kita sudah tawaf dan sa'i, dan sudah cukur rambut, berarti kita sudah tahallul awal. Cukurnya di mana? Di hotel. Cukurnya nanti di hotel. Cukurnya di hotel. Yang paling bagus adalah yang gundul, ya. Karena yang gundul didoakan oleh Nabi 3 kali. Ya.
Kata Nabi SAW, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah yang gundul. Kemudian yang cukur pendek mengatakan, yang cukur pendek ya Rasulullah. Rasulullah SAW ulangi lagi. Ya Allah, rahmatilah yang gundul. Yang cukur pendek tanya lagi, ya Rasulullah, yang cukur gundul kok enggak didoain? Kata Nabi, ya Allah, rahmatilah yang gundul dan yang pendek. Berarti yang dicukur gundul didoain 3 kali, yang cukur pendek cuma sekali. Pada hari itu yang gundul lebih hebat daripada yang cukur pendek. Tapi tidak ada keharusan. Mau gundul silakan, mau cukur pendek silakan. Ya. Nah, kalau sudah gundul, sudah cukur pendek, kita sudah boleh pakai baju biasa. Kita sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh pakai parfum, sudah boleh potong kuku, namun belum boleh bermesraan sama istri. Belum boleh bermesraan sama istri, tidak boleh merayu istri. Ya. Setelah itu kita berangkat menuju ke Mina. Sampai di Mina maka kita lempar Jamratul Aqabah, 1 jamrah saja. Jamratul Aqabah kita lempar, setelah kita lempar maka sudah tahallul tsani. Maka sudah boleh menggauli istri. Saya ulangi, tatkala kita belum melempar Jamratul Aqabah kita belum boleh menggauli istri meskipun sudah pakai baju biasa, ya. Setelah kita melempar Jamratul Aqabah maka selesai sudah tahallul tsani. Setelah itu kita mabit di Mina malam 11, malam 12 dan malam 13. Bagi yang ngambil nafar awal maka pada tanggal 12 dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Jadi dia siap-siap, sudah siap-siap menuju lempar jamrat. Begitu matahari menyingsing masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur, maka dia lempar. Kita mulai tanggal 11. Jadi kita mabit pertama malam 11. Tanggal 11 kita lempar jamrat 1, 2, 3 ya. Jamratul Sugra, Wusta dan Kubra. Cara lemparnya bagaimana? Kita lempar tidak boleh melempar kecuali setelah azan zuhur. Boleh setelah asar boleh setelah maghrib boleh setelah isya boleh. Alhamdulillah waktunya panjang, yang penting sebelum azan subuh. Ya, nanti dari hotel bersih-bersih baru melempar ya. Jadi dari tawaf itu ke hotel dulu, bersih-bersih ganti baju, baru tadi ke mana? Ke Mina. Baik. Jadi tanggal 11 caranya kita lempar 7 kerikil, kita pergi ke yang awal, bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh ngeletakkan, enggak boleh, harus dilempar. Harus dilempar ya. Harus dilempar. Kemudian yang penting kerikilnya masuk di sumur. Meskipun tidak mengenai tiang itu. Ya, biasanya tiang itu hanya sekedar sebagai untuk membantu. Jadi kita lempar intinya masuk dalam apa? Ke dalam sumur tersebut. Bahkan kata para ulama, kalau lemparnya saking keras, kena tiang mantul ke belakang, balik lagi enggak sah. Pokoknya harus masuk dalam apa? Dalam lubang tersebut. Sekian banyak kerikil yang kita lempar, tapi kita bisa lihat kerikil kita. Insya Allah kita bisa fokus. Allahu Akbar, kita tahu kemana, masuk atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Setelah kita melempar 7 kali, kita maju, kita minggir berdoa. Dan itu doa yang mustajab. Dan ini banyak tidak dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Jemaah Indonesia mengakhirkan doanya terakhir. Dan itu salah. Jadi setelah lempar yang pertama kita minggir berdoa kepada Allah. Nanti banyak kita lihat orang Arab pada berdoa. Menghadap Ka'bah kemudian kita berdoa dengan doa yang lama. Nanti sampai datang askar suruh pergi. Ayo cepat. Sampai diusir baru kita pergi. Kemudian kita maju lagi, kita lempar 7 lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Ya, kalau kita lupa, ya kita tambah lagi 1. Ustaz, kalau yang tua bagaimana? Boleh kita lemparkan. Caranya bagaimana? Kita lemparin dulu punya kita, baru kita niatkan lemparkan buat saudara kita yang sudah tua atau yang sakit yang tidak bisa melempar. Caranya begitu. Kemudian setelah lempar yang kedua, kita minggir lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lanjut yang ketiga, kita lempar lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu tidak berdoa, langsung pulang ke tenda. Di tenda ngapain? Ya kita sholat, berzikir, berdoa, baca Quran, pengajian. Kita mabit lagi, nginep lagi sampai malam. Malam ke-12. Tanggal 12, bagi yang mengambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Jadi begitu
tiba waktu zuhur, mereka sudah siap-siap untuk melempar. Dia boleh melempar pada zuhur, dia boleh melempar pada asar. Tapi setelah melempar dia harus keluar. Kalau ternyata dia tidak niat untuk keluar dan tenggelam matahari masih di Mina, dia harus lanjut sampai hari 13. Jadi dia harus keluar sebelum terbenam matahari. Kecuali dia sudah berusaha keluar, ternyata terhambat atau jemputan enggak datang, maka dia tetap keluar. Karena dia sudah niat untuk keluar. Ya. Yang terbaik adalah nafar tsani, karena itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih banyak amalannya dan itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dua-duanya kalau dikerjakan dengan takwa, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Barang siapa mengambil nafar awal tidak ada dosa baginya, dosa-dosanya dihapus. Dan barang siapa mengambil nafar tsani, dosa-dosanya dihapus bagi orang yang bertakwa. Silakan mau nafar awal, nafar tsani, silakan ya. Tapi kalau dikatakan mana yang terbaik adalah nafar tsani. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang ambil nafar tsani tanggal 12 habis ngelempar tidur lagi, mabit di Mina lagi. Dan insya Allah munatur ngambil nafar tsani. Orang-orang semua sudah pulang, tenda sudah kosong, nanti lihat aja. Toilet nggak ada ngantri, tinggal pilih yang mana. Tapi aromanya sama saja. Jadi sudah, santai aja. Nanti kita tidur di malam 13, tanggal 13 kita tunggu azan zuhur, kita melempar lagi, setelah itu kita pulang. Sudah selesai. Sudah selesai amalan haji seluruhnya. Balik ke Darut Tauhid, kita nongkrong di situ, sampai tatkala kita mau pulang menuju Jeddah, maka kita melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pakai baju biasa ya. Selama kita menunggu tersebut, kita perbanyak sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Pahalanya 100.000 kali lipat. Itu pahala yang sangat begitu banyak, 100.000 kali lipat. Sholat di situ, sampai tiba waktu pulang, maka kita tawaf wada, baru kemudian kita ke Jeddah. Kalau nggak salah tanggal 21, antum pulang ke Indonesia ya. Kemungkinan saya menemani sampai tanggal 17 Zulhijjah, kemudian saya ke Madinah. Ya. Saya tidak menemani sampai tanggal 21, antum pulang saya masih di Madinah ya. Karena ada pengajian di Madinah. Setelah antum pulang, sudah antum jadi Pak Haji. Tinggal ikhlas berdoa kepada Allah, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga haji menjadi haji yang mabrur ya. Bukan haji bahlul ya. Taib, itu kira-kira pelaksanaan ibadah haji secara singkat, nanti akan kita ulangi lagi secara detail per hari. Kita akan sampaikan besok kita akan begini, besok kita akan begini, itu per hari akan kita sampaikan tatkala di hari hanya ya. Taib, nanti insya Allah dikasih bekal buku-buku, kita juga akan mengadakan pengajian ya, dan hari-hari kita akan ngisi dengan pengajian. Karena mau isi apa lagi, kita mau ngobrol, mau baca media sosial juga bukan saatnya, bukan waktunya. Kita baca-baca, nanti pulang ke Indonesia silakan baca medsos, silakan baca berita. Sekarang fokus ibadah, pengajian, zikir, baca Quran, mumpung di tanah suci. Taib, demikian saja kira-kira. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Oh ya, adapun urutan yang dikerjakan oleh Nabi pada tanggal 10, yang dikerjakan oleh Nabi, pada tanggal 10 Nabi lempar dulu jamrah. Jadi setelah Nabi lempar jamrah, Nabi nyembelih ontanya. Setelah Nabi menyembelih ontanya, Nabi cukur gundul. Waktu itu Nabi cukur bagian ke kanan, kemudian Nabi suruh bagi-bagikan karena tubuh Nabi berkah. Kemudian Nabi cukur lagi sebelah kiri, Nabi suruh bagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Karena tubuh Nabi berkah. Setelah mencukur, baru kemudian Rasulullah pergi ke Mekah untuk tawaf haji. Jadi urutannya Nabi apa dulu tadi? Lempar dulu. Setelah itu nyembelih onta. Setelah itu gundul. Baru setelah itu apa? Tawaf. Sa'i, Nabi sudah sa'i di luar. Karena Nabi umrohnya apa? Qiran. Kita kalau kita sa'i karena kita tamattu ya. Jadi itu yang dikerjakan oleh Nabi urutannya demikian. Ustaz, apakah boleh berbolak-balik? Jawabannya boleh.
Dalilnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Datang seorang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inni kada qabla kada." Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini. Kata Rasulullah SAW, "If'al wala haraj." Lakukan, tidak mengapa. Ya Rasulullah, saya lempar sudah sore, sudah malam. Kata Rasulullah, "If'al wala haraj." Lakukan, tidak mengapa. Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini. Kata Rasulullah, "If'al wala haraj." Lakukan, tidak mengapa. Sampai kata Abdullah bin Amr bin As, "Fama su'ila an syai'in yauma idzin quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Dan tidak seorang pun datang kepada Nabi untuk bertanya, "Ya Rasulullah," pada hari tersebut dia memajukan, dia dimundurkan, kecuali Nabi mengatakan silakan, lakukan dan tidak mengapa. Sehingga para ulama mengambil dari hadis ini, kegiatan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu bolak-balik enggak ada masalah. Mau ini dulu, mau anu dulu, mau ani dulu. Mereka hanya khilaf, bolehkah sa'i sebelum tawaf? Yang lebih hati-hati jangan. Selalu sa'i setelah apa? Tawaf. Tapi tawaf dulu sebelum lempar enggak ada masalah. Cukur dulu sebelum tawaf boleh sebenarnya, cuma enggak ada yang berani. Sebenarnya enggak apa-apa, cukur dulu baru tawaf belakangan, tapi bolak-balik enggak ada masalah. Yang biasa dilakukan jamaah haji cuma dua model. Ke Mina dulu, lempar jamrat, cukur, baru kemudian tawaf belakangan, atau tawaf dulu cukur, baru ke Mina belakangan untuk lempar. Dan dua-duanya diperbolehkan. Enggak ada masalah. Dan munatur kemungkinan besar memilih tawaf dulu, baru sa'i, baru mencukur, baru melempar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang pahala 100.000 kali lipat. Apakah itu berlaku cuma di Masjidil Haram ataukah berlaku di seluruh tempat di tanah haram? Jumhur ulama muasirin mengatakan, ulama kontemporer mengatakan 100.000 kali lipat tersebut berlaku untuk seluruh tanah haram. Bukan cuma di Masjidil Haram. Setelah mereka sepakat bahwasanya salat yang terbaik di Masjidil Haram. Kenapa? Karena semakin banyak jamaahnya, maka salat semakin afdal. Kata Rasulullah SAW, salat 2 orang lebih baik daripada salat 1 orang. Salat 3 orang lebih baik daripada salat 2 orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengalahkan jumlah jamaah di Masjidil Haram. Tetapi pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, kita pun salat di masjid masih di tanah haram tetap dapat 100.000 kali lipat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kebetulan tinggal di Hotel Darut Tauhid, maka salat aja di Masjidil Haram. Kalau kebetulan di transit, ya salat aja di masjid dekat transit. Ya. Tidak ada doa khusus, doanya cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah lempar baru kita berdoa bebas. Masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri. Masing-masing punya cita-cita yang berbeda-beda. Ya. Berdoa tatkala setelah melempar jamrah 2 kali. Lempar jamrah pertama berdoa, lempar jamrah kedua berdoa. Lempar jamrah ketiga tidak ada doa. Enggak ada doa. Apakah boleh wanita menghajikan pria atau sebaliknya? Boleh, enggak ada masalah. Boleh menghajikan kerabatnya atau bukan kerabatnya, selama memenuhi persyaratan boleh. Yang menghajikan dia harus sudah haji terlebih dahulu. Kemudian di tahun kemudian dia menghajikan kakaknya atau adiknya atau orang lain atau tetangganya atau kawannya, enggak ada masalah. Bagi orang yang jemaah haji tidak diwajibkan korban. Yang dia sembelih namanya apa? Hadyu, hewan hadyu. Apakah yang sama antara hadyu dan kurban? Apakah yang dimaksud dengan dam? Jadi hadyu, kurban dan dam semuanya disebut dengan dam. Semua dam itu artinya darah yang dialirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa korban, bisa berupa hadyu, bisa berupa pelanggaran, ya, bisa berupa pelanggaran. Bagi orang yang meninggalkan kewajiban, dia harus bayar dam. Adapun haji tamattu itu bukan bayar dam sebenarnya, bayar hadyu. Hadyu itu hewan yang disembelih bukan karena melanggar, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mudahkan seorang haji tamattu dalam satu safar menggabungkan antara umrah dan haji. Maka dia bersyukur kepada Allah, dia potong kambing atau onta. Tapi ada pelanggaran. Contohnya seorang sakit, dia harus misalnya laki-laki sakit, dia harus memakai, misalnya mohon maaf, harus pakai celana. Maka bolehkah dia pakai celana? Boleh. Karena dia beruzur, tapi dia harus bayar dam. Tapi dia harus bayar dam. Seperti itu. Seperti ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia waktu berumrah atau berhaji, tahu-tahu rambutnya penuh dengan kutu. Kutunya banyak sampai loncat-loncat di kepalanya. Dan dia tidak kuasa, gatal. Maka dia minta izin kepada Nabi dan Nabi suruh dia cukur rambut. Padahal enggak boleh kalau orang lagi ihram bercukur rambut, artinya dia botak dan dia bayar dam. Dan dia bayar dam. Ustaz, saya ingin korban, ya boleh, enggak apa-apa. Korban buat Indonesia, buat dibagi fakir miskin, enggak apa-apa, sedekah. Enggak ada masalah. Tapi bagi kita yang disyariatkan adalah
hadyu. Makanya Nabi SAW waktu hajian beliau tidak berkorban, beliau sedang hadyu yang beliau potong, hewan yang dibawa untuk diserahkan tatkala jamaah haji. Karena sebagian orang di sana tukang jual kambing memang nakut-nakutin jamaah haji. Dan saya pernah menghadapi seorang ibu sudah tua, kasihan. Saya disuruh beli kambing 3 ekor. Buat apa, Bu? Satunya buat kambing haji. Terus yang kedua, kambing korban. Yang ketiga, kambing pelanggaran. Loh, ibu sudah melanggar? Belum, tapi katanya pasti melanggar. Ini penjual kambing yang kurang ajar namanya. Kasihan dia punya uang jajan tidak ada, sudah haji reguler, dikasih untung mungkin 1.500 real, harus dipotong lagi 500 buat kambing korban, 500 lagi buat kambing pelanggaran, tinggal 500 real, dia buat apa? Ini kurang ajar memang para penjual kambing, dan itu memang mafia banyak di Saudi, banyak. Dan mengaku-ngaku jadi mahasiswa Universitas Madinah lah, nanti jalan berdua orang, satunya seakan-akan nunduk, seakan kiai besar, ternyata sedang sandiwara lah, banyak. Terkadang yang jadi masalah dia datang langsung ke tanah air, dia langsung ngelobi kepala kloter, kadang-kadang begitu. Sehingga sampai sana kepala kloter suruh beli sama dia. Nanti kong kalingkong, kepala kloternya dikasih 50 real, sisanya buat dia. Kambingnya ada enggak tahu. Ya. Itu banyak kejadian. Saya pernah langsung hadapi masalah seperti itu. Ada orang datang kepada saya, kata dia setelah ngobrol dia bilang, Ustaz saya ketipu Ustaz. Kenapa? Tadi saya bawa orang, jadi disuruh lihat kambing disembelih. Saya pun datang bawa jamaah saya untuk lihat kambing disembelih, terus saya bilang, orangnya jelaskan ini kambing bapak, ini kambing bapak, ini kambing bapak. Tahu-tahu ada orang Irak datang ke saya, dia ngomong pakai bahasa Inggris, kamu ngapain di sini? Ini lagi ngeliat kambing-kambing kami dipotong. Itu bukan kambing kalian, itu kambing kami. Jadi dibohongin aja, disuruh nonton kambing orang dipotong. Dan itu kejadian nyata. Saya langsung menghadapi kasus itu. Dan itu banyak penipuan. Nanti kambing sudah dipotong, dijual lagi sama murah-murah ke restoran-restoran. Tidak dibagikan kepada fakir miskin. Demikian juga diantaranya jamaah dibawa ke tempat jauh, disembelih sebelum hajian. Disembelih. Nanti dikasih makanan, dikasih jalan-jalan, sampai di sana kambingnya dipotong, mungkin jamaah 400 orang. Baru dipotong 30, sudah Pak, nanti kita terlambat sholat duhur, kita pulang aja. Sudah, 30 orang yang lihat, kemudian entah ratusan entah kemana. Jadi banyak mafia kambing di sana, maka saya hanya menyampaikan bahwasanya harus menyembelih di tempat orang yang amanah. Ya. Kayaknya mau coffee break deh. Ada yang bertanya? Silakan. Ya udah teler semua. Udah coffee break aja.